Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta rezekinya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di acara rapat kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara rapat kali ini. Terima kasih kepada Ketua Yayasan kita, Pak Haikal, dan Kepala SMA Boarding Al-Fatih, serta bidang kurikulum, serta tamu kita yang jauh-jauh dari Jerman datang yang dibawa oleh Ketua Yayasan kita. Untuk selanjutnya, rapat kita akan kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu ya, mari saya serahkan kepada Pak Ketua Yayasan untuk menyampaikan sedikit materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bihi wa dinillah liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Boarding School Al-Fatih, kemudian beserta kurikulum, dan juga Ibu Guru selaku MC, dan tak lupa senior saya datang jauh-jauh dari Jerman, Bu Haji Luis, yang sudah berkeliling ke berbagai negara sebelumnya, dan sekarang menekuni program Ausbildung yang dimana tadinya dikelola oleh suami Bu Haji Lilis dan dibantu juga, dan ini juga merupakan program dari mana pemerintah Jerman itu sendiri. Nah, jadi maksud dan tujuan dari Bu Haji Lilis ini datang kemari adalah untuk mengadakan kerjasama dengan SMA Boarding School, yang dimana program Ausbildung ini berbeda dari Ausbildung yang lainnya. Nah, jadi nanti bisa ditanyakan oleh kepala sekolah dan juga oleh kurikulum terkait apa aja sih persyaratan yang harus diikuti, yang harus dilengkapi dalam hal ini. Oke, tanpa pikir panjang lagi, akan nanti langsung dijelaskan oleh Wajilis terkait Ausbildung ini. Enggak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hingga kita bisa berkumpul di acara rapat kali ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Yayasan Al-Khairizm kepada saya untuk bisa memaparkan apa maksud dan tujuan saya datang ke Indonesia ini. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Haikal, Pak Gifari, Kepala Sekolah SMA Boarding School Al-Fatih, Ketua bagian kurikulum sekolah SMA Boarding Al-Fatih, dan Ibu Nita, sekretaris yayasan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan sedikit bercerita sebelum kita bahas tentang apa sih yang saya bawa ke sini ke Indonesia. Untuk apa sih saya datang ke sini bertemu dengan ibu dan bapak semuanya. Mari kita lihat cuplikan video singkat ya tentang Jerman. Boleh?
Jerman merupakan negara terkuat di Eropa. Jerman terletak di Eropa Tengah berbatasan dengan Perancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, Polandia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Sejak tahun 2003, total penduduk Jerman berkurang secara lambat meskipun Jerman menerima imigran. Warga Jerman yang enggan mempunyai anak dan tingkat kematian menjadi penyebab keadaan ini. Jerman telah menyumbangkan sejumlah besar sastrawan, pendidik, dan para pemikir independen di dunia. Beberapa ilmuwan yang berasal dari Jerman, diantaranya Albert Einstein, adalah fisikawan teoretis, diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas. Adolf Bastian adalah seorang jenius serba bisa dari abad ke-19 yang paling dikenal karena berbagai sumbangannya dalam pengembangan etnografi dan pengembangan antropologi sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Hans Berger adalah seorang psikiater asal Jerman dan dikenal sebagai penemu perekam gelombang otak atau elektrosepalogi pada tahun 1924. Dan masih banyak para ilmuwan lainnya yang berasal dari Jerman. Dengan demikian, tak heran kalau Jerman dijadikan negara sebagai tujuan belajar. Itulah sekilas tentang negara Jerman ya. Sungguh menakjubkan lah, begitu banyak kelebihan-kelebihannya gitu ya, dengan perekonomian yang lebih maju dari Indonesia, dengan pendidikan yang lebih maju dari Indonesia. Jadi sekiranya kita bisa hidup ya, anak-anak kita nanti menikmati sarana dan kelebihan-kelebihan di negara Jerman. Nah, kemudian saya akan memaparkan sekarang sekilas tentang Ausbildung. Apa sih Ausbildung itu? Kita lihat lagi videonya. Ausbildung adalah program non-keterampilan. Peserta pelatihan tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan khusus terkait bidang Ausbildung yang mereka pilih. Pada prinsipnya, Ausbildung memiliki sistem yang hampir sama dengan program Strata 1 di Indonesia. Dalam program yang berlangsung sekitar 3 tahun ini, anak-anak akan belajar sambil bekerja. Ada banyak pilihan Ausbildung di Jerman, mulai dari perawat, perhotelan, guru TK, pariwisata, otomotif, IT, dan masih banyak lagi. Apa yang bisa dilakukan setelah mengikuti program Ausbildung? Anak-anak kita dapat segera melanjutkan bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan di Jerman dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Anak-anak kita juga nantinya dapat melanjutkan pendidikan kejuruan yang lebih tinggi melalui program Weiterbildung untuk mendapatkan tingkat keahlian yang lebih tinggi dan mendapat gaji yang jauh lebih tinggi. Atau anak-anak kita juga dapat memilih untuk kembali ke Indonesia. Adapun persyaratan Ausbildung, 1. Tidak diperlukan keterampilan atau sertifikat khusus. 2. Kemampuan untuk tinggal di luar negeri selama 3 tahun. 3. Sertifikat kecakapan bahasa Jerman. Jerman saat ini mengalami kekurangan 260.000 pekerja. Maka dari itu, pemerintah Jerman membuka kesempatan bagi pelamar dari luar Jerman ke Ausbildung. Ausbildung tidak hanya untuk orang asing, tetapi juga warga negara Jerman dan negara-negara di kawasan Swiss, Belgia, Belanda, dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Kekurangan tersebut diproyeksikan terjadi hingga tahun 2070. Jerman adalah rumah bagi lebih dari 86.000 perusahaan. Ada lebih dari 238 bidang profesional dan 23.000 perusahaan di mana program Ausbildung tersedia secara gratis. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas tentang Jerman, sekilas tentang Ausbildung. Sekarang saya kasih kesempatan, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kurang jelas atau
apapun itu terkait program Ausbildung yang akan kita garap. Mudah-mudahan setelah saya presentasi berikut ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menarik kesimpulan apakah program ini bagus diterapkan ya, dipersiapkan dari anak-anak peserta didik yang Bapak Ibu didik di sini di Indonesia untuk nanti bisa belajar, bisa sekolah di Jerman ya. Mangga. Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mangga dari rekan-rekan semua barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiratlillahi robbi yang mana atas nikmatnya kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan berbicara saya untuk bertanya kepada rekan kita yang jauh-jauh dari Jerman. Menurut tangkapan saya yang saya tangkap, memang bagus gitu, menarik di Jerman itu. Yang pertama, iklimnya bagus untuk pendidikan, juga budayanya sangat bagus, sangat mendukung untuk pendidikan. Nah, yang saya tanyakan di sini, dari program Ausbildung itu untuk siswa, jadi berapa gaji atau tunjangannya per bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jam kerja dan hari masuk kerja. Kapan saja dalam seminggu itu berapa hari masuk kerja dan liburnya berapa hari? Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya, untuk siswa itu fasilitas apa saja yang mereka dapatkan untuk hidup atau tinggal di sana? Baik, terima kasih Pak Gifari. Tunjangan bagi anak-anak yang belajar di Jerman itu sekitar 1.200 euro, Pak. 1 euro itu sekitar 15 sampai 16 ribu. Jadi kalau dirupiahkan 19 sampai 20 juta. Ya, per bulan ya itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi fasilitasnya ya? Ya. Fasilitas anak-anak di sana, asrama kita udah siapkan, Pak. Kita udah punya asrama, jadi anak-anak yang mengikuti Ausbildung lewat lembaga kami nanti akan diasramakan. Jadi tidak berpencar-pencar mereka tinggal di mana, kos di mana gitu, tapi kita sudah punya asrama. Nah, di asrama itu nanti kita akan ada bimbingannya juga. Ada pengurusnya gitu ya, disediakan makan, dan kegiatan-kegiatan Islam nanti akan kita kembangkan di situ. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi usia ya? Fasilitas sudah. Kapan saja masuk kerja? Oh iya, masuk kerjanya di sana ada 5 hari efektif kerja dari Senin hingga Jumat, libur Sabtu dan Minggu. Kemudian di situ kan ada pembagian, tidak semua bekerja, tidak semua belajar. Nah, dari hari Senin anak-anak nanti masuk kerja. Ya. Dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Selasa, Rabu belajar di kelas. Belajar di kelas sampai pukul 14. Tidak full sampai pukul 5. Kemudian hari Kamis Jumat praktek lagi gitu. Jadi kalau dipresentasikan itu kisaran lebih dari 50% ya untuk prakteknya gitu. Nanti mereka itu jadi sudah disiapkan, diarahkan antara teori yang didapat nanti langsung dipraktekkan. Misalnya mereka itu ngambil jurusannya perawat, ya udah otomatis nanti bekerjanya, prakteknya di klinik, di rumah sakit seperti itu gitu. Kalau yang untuk guru TK misalnya, ya langsung di sekolah. Nanti teorinya yang berhubungan dengan guru TK seperti itu, Pak.
Ya, Barangkali enggak dari bidang kurikulum gitu ya. Ya, Mangga ada yang perlu dipertanyakan sama Ibu? ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Bu Lilis, izin bertanya terkait kurikulum yang harus dipersiapkan oleh sekolah kita untuk bisa belajar di sana itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, apa bedanya Ausbildung yang dibawa oleh lembaga Bu Haji Lilis dengan lembaga yang lainnya? Terus yang ketiga, yang terakhir itu bagaimana cara mendaftar ke sana gitu. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Najwan. Yang pertama, kurikulum apa yang harus disiapkan agar anak-anak udah siap belajar di Jerman, mungkin seperti itu ya? Ya, Nah, untuk kurikulum itu sendiri terkait dengan program Ausbildung sudah disebutkan tadi ya, syarat-syarat anak-anak bisa belajar di Jerman, diantaranya adalah sertifikat kecakapan bahasa Jerman. Jadi yang pertama yang harus dimasukkan di lembaga yang Bapak Ibu pimpin di sini adalah memasukkan program keahlian berbahasa Jerman. Nah, kalau untuk kurikulum yang lainnya saya percayalah karena SMA Boarding School Al-Fatih ini kan SMA yang kurikulumnya sudah terpadu mungkin ya Pak Haikal. Betul. Ada pendidikan umumnya, terus banyak muatan-muatan pendidikan keislamannya gitu. Yeah. Nah, itu yang sangat kami harapkan gitu ya, anak-anak yang belajar di Jerman itu sudah mempunyai bekal keagamaan, sudah punya ilmu agama yang kuat gitu. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Najwan. Nah, apa sih Bu bedanya Ausbildung yang saya pimpin dengan Ausbildung yang lain? Karena di luaran sana juga Ausbildung itu kan banyak. Ada juga program Ausbildung itu bisa mandiri sih sebenarnya, siswa bisa daftar sendiri dengan konsekuensi ya berbeda-beda gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa gitu, kesulitannya juga ada gitu ya. Nah, bedanya Bapak dan Ibu, lembaga yang di bawah kami gitu ya, kami punya visi ke depan, yakni ingin menjadi bagian kebangkitan Islam di Jerman. Jerman ini adalah negara Uni Eropa yang sekarang memiliki jumlah muslim terbanyak. Jadi anak-anak yang akan belajar di Jerman melalui program Ausbildung yang masuk lewat kami akan diasramakan Pak dengan lingkungan yang muslim gitu ya. Anak-anak yang sudah dibekali keilmuan Islam akan dikuatkan untuk bisa berdakwah di sana Pak, Bu. Kebiasaan boarding di sini ya, kebiasaan pesantren gitu, nanti akan diterapkan di sana gitu. Akan diteruskan, diamalkan di sana sehingga akan membentuk satu kampung muslim gitu. Nanti kan ketika diasramakan itu kita ada pembinaan juga, ada halakoh juga. Ketika anak-anak kita keluar dari lingkungan asrama ini, nah disinilah visi anak-anak kita, visi kita salurkan ke anak-anak. Anak-anak sudah siap menjadi dai, menjadi bagian dari kebangkitan Islam di Jerman gitu. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, cara mendaftar ya Pak Najwan ya. Gimana sih cara mendaftar Ausbildung gitu? Saya sudah berbicara dengan Pak Haikal panjang lebar tentang betul. ini. Barangkali Pak Haikal bisa membantu menerangkan bagaimana caranya. Jadi terkait pendaftaran sendiri, kita udah ngobrol-ngobrol nih sebenarnya bisa dikolektifkan gitu bagi siswa-siswa yang nanti berminat untuk ikut Ausbildung gitu. Karena seperti tadi yang udah diobrolkan bahwa dengan kolektif ini nanti di sananya kita sudah disiapkan nih, jadi nggak usah mikir apa-apa lagi lah, tinggal berangkat aja. Masuk juga nanti terus ada izin dari orang tuanya dulu kan, dan nanti juga ada link yang harus diisi gitu. Itu paling untuk pendaftarannya. Paspor juga udah kita bantu gitu ya Pak Haikal, nanti di kolektif kita betul. bikin bareng-bareng seperti Jadi itu. tinggal berangkat.
di sekolah yang mengurusnya. Iya, kan kita udah kerjasama nih. Nanti apa perwakilan kita ya dari Jerman ya, Bapak dan Ibu semua nanti yang bisa mengkondisikan gitu ya kepada anak-anak, kepada orang tua anak-anak ya, peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu gitu. Tinggal mempersiapkan saja berarti ya. Iya. Jadi anak-anak juga terkontrol ya Bu? Iya, tentu terkontrol sekali gitu. Karena diasramakan dan dalam pantauan itu ketika selesai belajar, ketika selesai bekerja ya udah langsung ke asrama. Paling kalau ada liburan juga dibatasi Pak. Nanti hari Sabtu sama Minggu itu dibatasi boleh keluar berapa jam, nanti harus kembali gitu. Kita ada aturan seperti itu gitu ya. Luar biasa sekali ya yayasan yang dibawa sama ibu gitu ya. Udah jauh-jauh sekolah kita alhamdulillah terpilih juga ya sama ibu untuk bisa mempersiapkan anak didik kita untuk lanjut ke sana ke Jerman gitu, bisa jadi sudah terpantau juga, terus sekolah kita juga jadi sudah ada jaminannya gitu, anak-anak kita ke depannya gitu akan sudah punya pekerjaan nantinya mendatang untuk di masa yang mendatangnya. Iya, betul sekali. Mungkin barangkali ada yang perlu dipertanyakan lagi, enggak, mumpung ibunya masih ada di sini gitu ya, jauh-jauh dari Jerman ya. Silakan. Mohon maaf, satu pertanyaan lagi dari saya. Untuk yang jalur mandiri, di mana bisa mendaftar? Untuk jalur mandiri ada di link di Google juga, tapi harus hati-hati juga itu, nanti barangkali tidak mulus begitu saja, ada penipuannya, suka ada aja sih oknum-oknum yang seperti itu gitu. Bisa dicobalah di searching, dipilih-pilih gitu, jangan langsung percaya, harus cek-cek juga dengan keadaan yang di sananya gitu. Bagaimana, masih ada yang perlu dipertanyakan? Mungkin dari Bapak Ketua Yayasan atau Udah cukup mungkin. sudah cukup, sudah sangat puas. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu juga yang telah datang jauh-jauh ke sini. Semoga kerjasama antara kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Amin, amin. Kedepannya bisa menghasilkan siswa-siswi yang benar-benar selain dari segi dari segi prestasinya saja, tapi dari akhlaknya juga bisa menjadi berakhlak baik gitu ya untuk kedepannya. Kita akhiri saja ya rapat hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya